teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Anggrini Manulang, Filza Darayani, Rebecca Panggabean, Rian Pasaribu, dan Tesalika akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai desain dan struktur organisasi. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu desain organisasi? Mari kita simak video berikut ya. Selanjutnya, desain organisasi. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Desain organisasi merupakan pola menyeluruh bagaimana suatu organisasi distruktur, dan desain organisasi juga alat untuk mencapai strategi organisasi. Desain organisasi dapat menjadi faktor kunci kelangsungan hidup organisasi. Selanjutnya, model desain organisasi. Yang pertama, model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi, yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua, prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya, adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Yang kedua, model organik, yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan, atau spesialis yang tinggi. Model organik desain organisasi merupakan kontras dari model mekanistik. Karakteristik dan praktek organisasi yang mendasari proses organik sama sekali berbeda dari karakteristik dan praktek yang mendasari model mekanistik. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua model itu berasal dari kriteria keefektifan yang berbeda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Jika model mekanistik berusaha untuk mencapai efisiensi dan produksi secara maksimum, maka model organik berusaha untuk mencapai keluasan dan keadaptasian yang maksimum. Proses dalam organisasi organik. Yang pertama itu proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Yang kedua, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Yang ketiga, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi. Yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan di tingkatan melalui proses kelompok. Yang keenam, proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sarana yang tinggi dan realistis. Yang ketujuh, proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Prinsip dalam mendesain struktur organisasi. Menurut Robbins, Gitlow, dan Cortada, ada 6 prinsip penting yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi. 1. Spesialis pekerjaan. Hal ini didefinisikan sebagai derajat di mana tugas dalam organisasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Pengulangan tugas yang serupa dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan. 2. Departemenisasi. Unsur ini merupakan dampak yang dari spesialisasi pekerjaan dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa dalam satu departemen. Departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. 3. Rantai komando. Unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas akan dilaporkan. Ada 2 unsur penting dalam menjelaskan konsep rantai komando, yaitu otoritas dan kesatuan. Otoritas merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial, seperti memberikan tugas dan mengharapkan tugas tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan. Kesatuan perintah adalah tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya
hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat tertentu. 4. Rentang pengawasan. Unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sebagai derajat di mana pembuatan keputusan dipusatkan pada beberapa jabatan di perusahaan. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dengan situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi, tindakan dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Lebih banyak orang yang terlibat di dalamnya dan menjadikan karyawan lebih menjadi bagian dari organisasi. 6. Formalisasi. Jika pekerjaan yang Anda telah diformalisasi, akan diketahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Pengertian struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja, merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Setelah pekerjaan dikelompokkan atau didepartemenkan, kita mungkin bertanya-tanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian atau departemen, dan berapa banyak orang yang dibutuhkan menyangkut span of management control. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Pilar keempat atau koordinasi. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi ditentukan bagian-bagiannya hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah berikutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentu desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Disinilah peran dari koordinasi diperlukan sebagai pilar terakhir dan pengorganisasian. Sebagaimana menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan berbagai departemen atau bagian dan organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Faktor-faktor penentu organisasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ernie 2006 menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Antara lain 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. 2. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan seperti pabrik-pabrik garmen, penghasilan produk-produk konveksi. 3. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dan sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkatan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi yang berbeda.
Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi yang mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisiknya. 4. Lingkungan kerja. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Selanjutnya, beragam struktur organisasi. Terdapat beragam jenis struktur organisasi yang bisa digunakan dan dipraktekkan seperti 1. Formal struktur. Struktur organisasi yang disebutkan secara resmi. Struktur organisasinya biasanya dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan pelaporan dan pengaturan formal proses kerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua, informal struktur. Sebuah hubungan yang bersifat bayangan, tidak resmi, namun sering kritis dalam menanggapi suatu hal yang bersifat kolektif, dan terdapat hubungan kerja antara anggota organisasi tersebut yang bisa dilakukan secara langsung tanpa batas-batas formalitas. Yang ketiga, fungsional struktur. Struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan yang sama dan melakukan tugas-tugas serupa yang kemudian dikelompokkan bersama menjadi beberapa unit kerja. Anggota-anggotanya bekerja di bidang fungsional sesuai dengan keahlian mereka. Jenis struktur organisasi seperti ini tidak terbatas pada bisnis saja. Jenis struktur seperti ini juga dapat bekerja dengan baik untuk organisasi kecil yang memproduksi beberapa produk atau jasa. Yang keempat, divisional struktur. Struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama di suatu wilayah geografis. Secara umum dalam struktur organisasi seperti ini biasanya bersifat kompleks dan menghindari masalah yang terkait dengan struktur fungsional. Yang kelima, matriks struktur. Struktur organisasi yang menggabungkan antara struktur fungsional dengan struktur divisional untuk mendapatkan keuntungan dari kedua struktur tersebut dan meminimalkan kekurangan dari masing-masing struktur tersebut. Digunakan untuk manufaktur, industri, jasa profesional, bidang sektor non-profit, multinasional perusahaan. 6. Horizontal struktur. Dalam struktur organisasi ini, orang-orang diajarkan bagaimana bekerja dalam kemitraan dengan orang lain, termasuk membangun budaya keterbukaan, kerjasama, dan komitmen kinerja. Keunggulan struktur organisasi horizontal adalah tingkat manajernya sedikit, sehingga biaya-biaya yang terkait dengan jabatan relatif kecil. Potensi kerugiannya adalah koordinasinya sulit dilakukan, karena mengkoordinasi bawahan jadi banyak dan relatif lebih sulit. 7. Tim struktur. Secara luas, struktur organisasi seperti ini menggunakan tim permanen atau sementara untuk memecahkan masalah, atau jika ada proyek khusus yang harus diselesaikan. Potensi keuntungan struktur tim adalah menghilangkan kesulitan dengan komunikasi dan pengambilan keputusan. Potensi kerugian struktur tim adalah konflik loyalitas antar anggota-anggota baru. 8. Network struktur. Struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan hubungan dengan kontraktor luar dan pemasok layanan penting lainnya. Potensi keuntungan dari struktur jaringan adalah perusahaan dapat beroperasi dengan sedikit karyawan tetap dan tidak perlu mengenal sistem internal yang kompleks. Potensi kerugian dari struktur jaringan adalah kontrol dan koordinasi masalah mungkin timbul dalam kompleksitas jaringan. Kesimpulan, manajer harus mempertimbangkan sejumlah faktor ketika mendesain organisasi. Di antaranya adalah teknologi, sifat kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan pekerjaan, tuntutan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan tersebut, dan keseluruhan strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungan. Baik, sekian dari hasil video pembelajaran kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.